Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, untuk jamaah Ikhwan silakan untuk lebih merapat lagi ke meja pemateri. Silakan yang masih jauh. Kadaria. Silakan Pak, di depan sini juga bisa Pak. Boleh, silakan. Mendekat ke lampu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ba'd. Khotimah nazanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa Tarbiyah Sunnah Media, baik yang menyimak melalui radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM atau yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube, Facebook dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel, dan juga para hadirin baik itu ikhwan ataupun akhwat yang hadir langsung di Masjid Pusdai Jabar. Rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan keistiqomahan untuk selalu hadir di majelis ilmu insyaallah. Sebelum kita menyimak kajian Islam ilmiah di pagi hari ini bersama guru kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala dalam pembahasan hisab dan balasan di akhirat, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dari Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami sampaikan informasi bahwa Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung sampai saat ini masih melaksanakan program tanggap bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah melakukan beberapa program, diantaranya program pendampingan pendidikan anak-anak, baik itu tingkat SD, SMP ataupun SMA, bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren, baik itu di Cianjur, lokal Cianjur ataupun pondok-pondok pesantren yang bekerja sama dengan Tarbiyah Sunnah Peduli dari pondok pesantren Bin Baz dan juga yang lainnya. Dan selain itu juga kita masih terus dalam program dorong logistik membantu para korban gempa khususnya di Kampung Awilarangan, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, untuk terus bisa menyambung kehidupan sehari-hari dari tiap posko pengungsian. Dan sekarang posko-posko pengungsian sudah berupa tenda-tenda mandiri, di mana per tenda adalah diisi oleh per keluarga, tidak dengan beberapa keluarga lagi. Jadi sudah membuat tenda-tenda ataupun rumah-rumah darurat sebelum bantuan dari pemerintah datang. Dan Tarbiyah Sunnah Peduli konsen pada bantuan berupa, pada saat ini yang sedang digarap adalah pembangunan madrasah atau pembangunan musola as-saadah di Kampung Awilarangan tersebut, dan insya Allah untuk beberapa waktu ke depan akan membangun Masjid Al-Miftah di
Kampung Awilarangan tersebut, tepatnya di RW 5 Kampung Awilarangan. Antum dapat melihat atau memantau update pekerjaan atau update kegiatan tanggap bencana tentunya di Instagram Tarbiyah Sunnah Peduli ataupun di media sosial Yayasan Tarbiyah Sunnah lainnya. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami juga membuka kesempatan yang sangat berharga dan insya Allah akan mengalirkan pahala jariah yang terus menerus, dan mudah-mudahan ini menjadi simpanan kita untuk pahala mengalir di akhirat nanti, yaitu pada program Sumur Bor Masjid Al-Miftah. Bagi jamaah yang hadir ataupun para pendengar, pemirsa dimanapun antum berada yang ingin mengambil pahala besar ini atau pahala jariah besar ini, insya Allah Yayasan Tarbiyah Sunnah melalui Tarbiyah Sunnah Peduli akan mengadakan pemboran atau kegiatan pengeboran sumur bor di tanah wakaf Masjid Jami Al-Miftah Awilarangan RT 02 RW 05 Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, dan insya Allah memerlukan biaya sebesar 60 juta rupiah untuk sumur bor dengan kedalaman 60 meter dan besar pemboran 5 inci. Kenapa jabarkan seperti ini supaya jelas, dan memang di daerah ini merupakan daerah yang sumber airnya memang dalam. Jadi diperlukan pengeboran sumur yang dalam dan besar tentunya. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, sekali lagi kami mengajak untuk mengambil pahala yang akan terus mengalir sampai hari akhir nanti. Bagi antum yang berminat mengambil kesempatan besar ini, silahkan salurkan donasi terbaik melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 777381470 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah, kode bank 451, dan rekening ini khusus tanggap bencana, donasi sudah termasuk biaya operasional. Untuk informasi di 0818 0808 1476. Dan setelah ini insya Allah kami juga membuka kesempatan bagi antum semua yang akan ikut berta'awun bersama-sama membangun Masjid Al-Miftah di Kampung Awilarangan RT 02 RW 05 Desa Benjot. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, alhamdulillah guru kita Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala sudah bersama kita di Masjid Pusdai Bandung. Dan insya Allah seperti yang kami sampaikan informasi di awal tadi, bahwa kajian pada pagi hari ini akan membahas kitab Al-Qiyamatul Kubra dalam pembahasan hisab dan balasan di akhirat. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak, dan mari kita ikat faidah-faidah ilmu di pagi hari ini dengan mencatat, menyimak dan mencatat faidah-faidah yang Ustadz sampaikan. Kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut merilai, beberapa stasiun TV, para pemirsa stasiun TV Persada, Niaga TV dan Rabbani TV serta TV-TV lain. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan pembahasan tentang kiamat besar. Bulan yang lalu kita sudah membahas masalah syafaat.
Sekarang kita masuki pembahasan baru al-hisab wal jaza, hisab dan balasan. Apa yang dimaksud dengan hisab dan jaza? Hisab dan jaza adalah saat ketika manusia dan jin berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Allah memberitahukan kepada mereka amal-amal yang mereka lakukan di dunia, ucapan yang pernah terucap di dunia, iman dan kufur mereka, istiqamah ataukah menyimpang, taat atau maksiat, sunnah atau bid'ah. Kemudian diberikan balasan, ganjaran bagi amal soleh, hukuman bagi dosa, dan semua itu dikuatkan dengan dibagikannya buku catatan amal. Ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri dari belakang punggungnya, dan semuanya itu adalah proses hisab dan balasan. Hisab mencakup dialog, perkataan Allah kepada para hamba dan perkataan hamba kepada Allah, termasuk juga iqamatul hujjah, termasuk dibangkitkannya para saksi, ditimbangnya amal-amal yang kemudian berakhir dengan diberikan balasan surga ataukah neraka. Hisab ada yang mudah, ada juga yang susah. Ada yang hisabnya berisi pemuliaan Allah kepada hamba karena kesolehannya. Ada juga hisab yang berisi taubih alias celaan dari Allah Azza wa Jalla kepada si hamba. Ada hisab yang berupa pemberian keutamaan, ada juga yang berupa dibongkarnya seluruh aib dan rahasia di hadapan seluruh makhluk. Itulah yang dimaksud dengan hisab dan balasan. Adanya hisab dan balasan wajib kita yakini karena diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Az-Zumar 69 menyatakan, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudhlamun. Dan terang benderanglah bumi karena cahaya Rabb-Nya, lalu diletakkanlah kitab-kitab, didatangkanlah para nabi dan para saksi, lalu diputuskan urusan di kalangan mereka dengan sebenarnya dalam keadaan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Yang membuat orang-orang yang benar tidak khawatir terhadap hisab adalah yang menjadi hakim di hari itu adalah seadil-adil hakim, tak pernah dan tak mungkin berbuat zalim walaupun hanya sedikit. Dialah pencipta seluruh alam jagat raya ini. Karena itulah maka dijamin seluruh perbuatan baik atau buruk, sekecil apapun, sedetil apapun, akan dihisab secara adil. Yang benar akan terbukti kebenarannya, yang salah akan terbukti kesalahannya. Berbeda dengan pengadilan di dunia.
yang tidak bersalah bisa divonis bersalah dan dihukum, yang bersalah bisa divonis bebas bahkan diberi penghargaan. Yang dimaksud dengan akan terang benderanglah bumi dengan cahaya Allah disebutkan oleh para ulama, wala'alla hadzal isyraq al-mansus alaihi fil ayah innama yakunu 'inda maji'il malikil jalil li faslil qadha. Yang dimaksud dengan terang benderangnya bumi karena cahaya Allah itu terjadi ketika Allah datang untuk menghisab. Allah datang saat itu beserta para malaikat dengan datang yang hakiki dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, dengan cara yang tidak sama dengan cara datang makhluk manapun, sebab Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tapi wajib diyakini Allah datang, iya, karena Allah menerangkan hal itu dalam Al-Quran. Cuma datangnya tidak sama dengan datangnya makhluk manapun, dan kaifiat atau cara datang dan hakikatnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Yang jelas tidak sama dengan kedatangan makhluk manapun. Dalam Al-Baqarah 210 Allah menyatakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'un umur. Tidak ada yang ditunggu oleh makhluk di hari kiamat nanti kecuali kedatangan Allah kepada mereka di bawah naungan awan dan juga para malaikat. Lalu diputuskanlah urusan, sesungguhnya kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Kedatangan Allah yang wallahu alam kaifiat dan hakikatnya diterangkan oleh para ulama, nu'minu bihi wa na'lamu annahu haqqun. Kita mengimani ini, meyakini bahwa ini benar, la nu'awwiluhu wa la nuharrifuhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak mentakwil kepada makna lain. Oh, yang dimaksud datang di sana bukan kedatangan Allah, tapi datang urusannya. Itu takwil. Para Allah jelas di sini dikatakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah kepada mereka. Allahnya yang datang, bukan urusannya, bukan malaikatnya. Sebab di sini juga disebutkan dan para malaikatnya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Allah laisa kamitslihi syai'un. Jangan ditanyakan bagaimana, karena takyif. Sebagaimana Allah istiwa di atas arasy, ada orang bertanya kepada Imam Malik, kaifastawa, bagaimana Allah istiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklum. Maklum itu diketahui maknanya. Istilah itu tegak. Allah tegak di atas arasy, ya. Allah yang berkata demikian. Tapi bagaimana caranya? Majhul. Tak ada seorang pun yang tahu. Beriman bahwa Allah istiwa wajib karena Allah menerangkan itu dalam Al-Quran. Dan bertanya bagaimana cara istiwanya, ini bid'ah. Karena enggak akan ada yang mampu menjawabnya. Karena Allah enggak ada yang sama dengan makhluknya. Tidak bisa digambarkan, tidak bisa disepertikan, tidak bisa dibandingkan karena enggak sama.
Begitulah seluruh sifat Allah, termasuk Allah datang. Ya, datang, wajib. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dalam ayat ini, hal yanzuruna illa ayatiyahumullah. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali kedatangan Allah. Lalu ketika Allah datang, seluruh bumi yang baru, karena bumi yang lama sudah hancur, ini kan kiamat, itu terang benderang. Sebagaimana firman Allah, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Jadi kita wajib mengimani ini benar tanpa mentakwil, tanpa memalingkan kepada makna lain, wala nukadzibu bihi, dan tidak mendustakannya. Ayat ini menjelaskan Allah datang, juga para malaikat, dan saat itu momen hisab. Fahuwa mauqifun jalilun tahduruhul malaikah. Ini adalah momen yang sangat mulia karena dihadiri oleh para malaikat. Lalu dibagilah seluruh amal yang berisi ucapan-ucapan dan perbuatan masing-masing orang sebagai hujjah atas mereka. Isi kitab ini seluruh yang kita ucapkan dan lakukan, tak ada yang kelewat walaupun yang kecil. Sehingga orang-orang yang ketika di dunia beramal dan berkata buruk, semua omongannya buruk, perbuatannya juga buruk, mereka dapati seluruh keburukan ada dalam catatannya, lalu menyesal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Kahfi 49, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Kata Allah, dibagikanlah kitab, catatan amal. Engkau lihat orang-orang durhaka tertunduk melihat isi catatan kitab amalnya. Lalu mereka berkata, aduh celaka kita. Kitab catatan amal apa ini yang tidak melewatkan baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya tercatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satu pun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid. Sampai para ulama menyatakan hatal anin, sampai al-anin pun dicatat. Anin itu rintihan, merintih, mengaduh. Kata orang Sunda, ini enggak ada bahasa Indonesia, humandiar. Humandiar itu umpama gitu tuh. Ketika ada masalah, ada kesulitan, tidak memiliki makna tetapi terfahami maksudnya. Kalau humandiar itu ucapan yang keluarnya itu tidak ada makna, tapi gestur tubuhnya bisa kita pahami dia ini sedang ada masalah dan mengeluh. Itu dicatat. Hatta al-anin, sampai merintih ketika kita umpamanya sakit gitu, dicatat. Atau kedinginan yang berisi keluhan. Padahal penderitaan itu kalau tidak dikeluhkan, untung kita. Penderitaan itu menggugurkan dosa, menambah pahala kesabaran, mendorong kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang dikabul. Tapi ketika penderitaan itu melahirkan keluhan, rintihan yang mencerminkan ketidakridhaan dia terhadap takdir Allah atas dirinya, kena hisab loh. Oleh karena itu tercatat
Sampai orang itu mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tak dilewatkan yang kecil atau yang besar kecuali telah semua tercatat. Wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka mendapati seluruh amal yang pernah mereka lakukan di dunia hadir tercatat. Kita sendiri mungkin sudah lupa daftar dosa, kesalahan, maksiat masa lalu yang pernah kita lakukan, sudah lupa kan? Karena memang sengaja dilupakan. Diingat-ingat juga lebeng itu blank. Padahal itu dicatat. Lalu untuk menguatkan, didatangkanlah ketika hisab itu para rasul. Para rasul ditanya tentang amanah yang Allah berikan kepada mereka, apakah disampaikan? Tidak. Kemudian para rasul itu pun menjadi saksi atas seluruh umatnya. Dan nanti Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kita, dan kita akan menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Saksi saat itu beragam. Nanti akan kita bahas secara detil persaksian yang mereka akan ungkapkan. Ada para malaikat. Malaikat ini ada yang mencatat raqib atid. Ada malaikat qarin yang mendampingi kita. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah qarin dari orang ini, hadza ma ladayya atid. Ini yang aku lihat dari amalan orang ini, memberikan persaksian. Termasuk juga qarin bangsa jin yang selalu menggoda untuk berbuat dosa dan maksiat, memberikan persaksian. Mereka berkata, Allah menyatakan, qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Ya Allah, dulu aku tidak menyesatkan dia, tapi memang dianya aja yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Orang yang berdosa durhaka ketika dihisab menyalahkan jin qarinnya. Gara-gara kamu ngajak-ngajak saya nggak benar, jadi aja nggak benar. Dia lapor kepada Allah. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu. Ya Allah, aku dulu tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Walakin kana fi dhalim. Tapi dia memang berada dalam kesesatan yang dianya aja orang sesat, jadi mudah disentil sedikit ikut. Apa kata Allah? Qala la takhtasimu ladayya. Jangan bertengkar di hadapanku. Itu proses hisab yang Allah jelaskan dalam surah Qaf ayat, cari sendiri dari awal sampai akhir. Ada malaikat yang menjadi saksi, para nabi menjadi saksi, jin yang menjadi jin qarin, termasuk bumi yang kita injak menjadi saksi. Dengan nas Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu bumi memberitahukan atau mengabarkan informasi-informasi yang didapat. Itu bumi dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan informasinya. Nah, apa informasinya? Seluruh amalan manusia yang mereka lakukan di atas muka bumi. Bumi ini lihat loh, menjadi saksi dan kelak akan memberikan persaksian. Itu secara detail nanti kita akan jelaskan, bahkan
diri kita menjadi saksi atas kita sendiri. Tangan, kaki, tulang, kulit, ini semuanya akan menjadi saksi atas apa yang kita amalkan di dunia. Saat itu manusia berbaris di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah, wa uridu ala rabbika saffa. Mereka itu diberdirikan di hadapan Allah secara berjajar berbaris. Didatangkanlah orang-orang yang durhaka yang dahulu mereka telah mendustakan para rasul dan durhaka kepada Allah. Kemudian mereka ketika hidup di muka bumi merasa tinggi, berkuasa dan sombong. Di akhirat mereka didatangkan dalam keadaan dibelenggu kedua tangannya, disatukan dengan tengkuknya, lalu diikat dengan besi yang sangat kuat. Pakaian mereka dari qatiran. Qatiran itu adalah logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Karena panas. Itu menutupi seluruh tubuhnya. Dalam keadaan terbelenggu begini, kedua tangannya disatukan dengan tengkuknya, dirantai, kedua kakinya dirantai, seluruh tubuhnya ditutupi oleh logam yang sedang mencair karena panasnya, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 49 sampai 51, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat orang-orang durhaka pada hari itu dibelenggu dengan besi yang sangat kuat. Pakaian mereka dari qatiran. Qatiran itu tadi logam yang mencair karena panasnya. Wajah mereka itu ditutupi oleh api neraka, agar Allah membalas setiap jiwa sesuai dengan amal yang mereka lakukan, dan sesungguhnya Allah itu maha cepat hisabnya. Saking dahsyatnya kondisi hisab di hari itu, ketika dihisab semua manusia berlutut. Mereka berdiri di atas lutut-lutut mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 28, wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Engkau lihat semua umat berlutut. Semua umat akan dipanggil untuk memperoleh, mengambil kitab catatan amalnya masing-masing. Lalu dikatakan, pada hari ini kalian akan diberi balasan sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Kalau yang kalian lakukan baik, balasannya baik. Kalau yang kalian lakukan buruk, balasannya adalah azab. Inilah penjelasan hisab secara umum. Sekarang kita masuk kepada penjelasan yang lebih rinci. Pertama, tentang orang kafir, orang musyrik, orang non-muslim. Apa mereka dihisab? Apa mereka ditanya? Bukankah sudah jelas kafir, musyrik pasti diazab di neraka? Itu pernyataan Allah dalam Al-Quranul Karim. Lalu apakah dihisab? Ulama ikhtilaf. Apakah orang kafir dihisab dan ditanya? Atau langsung mereka itu
dimasukkan ke dalam neraka karena sudah nyata durhaka tanpa harus ditanya, tanpa harus dihisab. Dan kalau ada amal baik yang dilakukan oleh orang kafir, gugur, batil, tertolak, kan gitu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi untuk apa dihisab, untuk apa ditanya? Ulama ikhtilaf. Dan ikhtilaf ini masyhur di kalangan para ulama terdahulu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, "Hadhil mas'alah tanaza'a fiha al-mutaakhirun min ashabi Ahmad wa ghairihim. Famimman qala innahum la yuhasabun Abu Bakar Abdul Aziz wa Abul Hasan At-Tamimi wal Qadi Abu Ya'la wa ghairihim." Masalah ini masalah yang diikhtilafkan oleh orang ulama-ulama mutaakhir di kalangan sahabat-sahabat Imam Ahmad dan yang lainnya. Sebagian mereka mengatakan orang kafir tidak dihisab. Yang berpendapat seperti itu di antara Abu Bakar Abdul Aziz, Abul Hasan At-Tamimi, Al-Qadi Abu Ya'la dan yang lain. Yang lainnya berkata innahum yuhasabun, mereka tetap dihisab, orang kafir tetap dihisab. Yang berpendapat seperti ini di antara Abu Hafs, salah seorang sahabat Imam Ahmad, juga Abu Sulaiman ad-Dimashq dan Abu Talib, bukan Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, tapi ini termasuk sahabat-sahabat Imam Ahmad. Walhasil ulama ikhtilaf. Mana yang benar? Yang benar pendapat yang didasarkan pada nas Quran dan hadis yang sahih, orang kafir pun dihisab dan ditanya serta amal-amalnya ditimbang. Ayat dan hadis banyak menerangkan masalah ini. Jangankan di akhirat oleh Allah, oleh orang di dunia, orang yang nyata-nyata membunuh, nyata-nyata merampok, tertangkap tangan, banyak saksi, itu langsung dijebloskan ke penjara apa disidang dulu? Disidang dulu. Jadi mereka disidang untuk apa disidang? Untuk mengorek kondisi dia ketika melakukan kejahatan itu, direncanakan atau tidak, kepepet atau tidak, gitu ya. Itu menentukan lama atau sebentarnya tahanan dia, masa tahanan dia, berat atau ringannya kadar hukuman dia, jenis perbuatannya sama-sama membunuh, menghilangkan nyawa. Dua orang ini membunuh dua-duanya, hukumannya pasti sama? Belum tentu. Dilihat kasusnya, apa direncanakan atau dadakan. Kalau dadakan, apakah memang dia yang berbuat jahat atau membela diri? Kan begitunya. Itu menentukan berat ringannya hukuman. Mungkin enggak membunuh tapi bebas, bahkan dikasih penghargaan. Mungkin polisi membunuh tapi dikasih penghargaan. Kalau yang dibunuhnya siapa? Penjahat, rampok gitu ya, yang sudah keluar masuk penjara, membunuh banyak orang gitu, akhirnya ketemu polisi, ditangkap, melawan, dorwe ditembak, daripada polisi yang mati. Polisi ini membunuh? Iya membunuh. Dihukum? Enggak, malah dapat penghargaan. Orang menghajar orang lain, bisa dapat penghargaan? Bisa. Kalau yang dihajar itu orang-orang jahat melakukan kejahatannya, kemudian ada orang yang menghentikan kejahatan mereka. Kan kemarin ada berita seorang TNI menghajar beberapa preman, malah dapat penghargaan karena mereka mengacaukan, membuat keresahan di tengah masyarakat. Kasusnya sama, tapi dilihat alasan, kondisi, situasi, berencana atau tidak, itu melalui sidang, melalui hisab. Jadi orang kafir walaupun nyata kafir dan pasti masuk ke neraka secara abadi,
tapi kadar azabnya berbeda-beda. Orang kafir, selain kafir dia memerangi Islam, jahat kepada kaum muslimin, ya tukang zina, tukang mabok, tukang rampok. Yang kafir sebenarnya lebih dahsyat azabnya dibanding orang kafir yang tidak jahat. Dia baik kepada kaum muslimin. Dia enggak mabuk, enggak zina, enggak judi, enggak merampok, berjiwa sosial, tapi kafir. Diazab karena kekafirannya. Tapi azabnya tidak sedahsyat orang kafir yang jahat tadi. Banyak Al-Quran menerangkan proses hisab orang-orang kafir, di antaranya surah Al-Qasas 62. Allah menyatakan, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Pada hari kiamat nanti Allah menyeru kepada orang-orang musyrik. Orang musyrik ketika di dunia menyembah berhala, menyembah selain Allah. Kata Allah, mana sekutu-sekutu aku yang dahulu kalian sembah, mana sekarang? Dan ini dalam proses hisab. Pertanyaan Allah kepada manusia termasuk bentuk hisab, dan ini perkataan Allah kepada orang-orang musyrik. Demikian juga orang ketika diutus Rasul ke mereka lalu menentang. Nanti Allah tanya. Sebagaimana surah Al-Qasas 65-nya menyatakan, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari itu Allah berseru, memanggil kepada mereka. Lalu Allah berkata, bagaimana respon kalian kepada para utusan kami? Kepada dakwah para rasul, apa direspon secara baik atau ditentang? Ini juga hisab. Allah pun berfirman dalam satu ayat yang saya yakin semua yang ada di sini sudah hafal. Anak TK juga hafal. Kalau ada yang belum hafal, kacida, kebangetan. Allah berfirman, saya bacakan ayat awal, coba lanjutkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, stressing kita, titik pembahasan kita pada ayat wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang enteng, ringan kebaikannya, berarti yang lebih berat dosa, maksiat, keburukannya. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Ini mencakup orang kafir. Dalam surah Al-Mu'minun 103 sampai 105 sedikit berbeda. Kalau tadi Al-Qari'ah ayat 6 sampai ayat 11. Al-Mu'minun 103 105 menyatakan, wa man khaffat mawazinuh fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Taflahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Alam takun ayati tutsla alaikum fakuntum fiha tukadzibun. Kata Allah, dan orang yang ringan timbangan kebaikannya, merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, mereka kekal di dalam jahannam selama-lamanya. Berarti ini orang kafir. Taflahu wujuhahumun nar, wajah mereka itu dibakar dengan api, wahum fiha kalihun, dan di dalamnya mereka cacat, rusak. Apinya jangan dibayangkan api di dunia. Di dunia aja coba api yang keluar dari mesin elasan gitu, disemprotkan ke wajah. Jangankan wajah,
besi aja meleleh. Ini wajah. Rusak enggak? Rusak. Cacat enggak? Cacat. Kalau di dunia mati, kalau di akhirat tidak mati. Lalu Allah bertanya, alam takun ayati tutla alaikum? Bukankah dahulu di dunia ayat-ayat kami dibacakan kepada kalian, fakuntum biha tukadzibun, lalu kalian dustakan? Ini menunjukkan orang kafir. Ini termasuk proses hisab. Jadi menurut ayat-ayat tadi, orang kafir, orang musyrik pun dihisab. Lalu apa alasannya dihisab? Berkata para ulama seperti yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, amma limadha yuhasabun wa tuza'una a'maluhum ma'amalahum habitah mardudah fal lil umur. Adapun kenapa mereka dihisab, kenapa amalnya ditimbang, padahal amalnya kan ditolak dan batal. Jangankan orang musyrik, tadinya orang Islam suka sholat, zakat, saum, haji sudah 7 kali umpamanya, banyak melakukan infak, sedekah, kemudian murtad. Murtadnya ini atau berbuat syirik. Syiriknya ini menghapus seluruh amal baik yang pernah dilakukannya. Padahal dilakukan ketika masih Islam, lalu murtad, gugur, sudah terhapus. Allah menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu musyrik, gugur semua amalmu. Kalau orang tadi Islam kemudian murtad, musyrik apa tidak? Ya musyriklah. Pindah ke agama lain, nyembah siapa? Nyembah selain Allah. Ada nyembah Nabi Isa, ada nyembah Nabi Uzair, ada yang nyembah patung-patung, ada yang nyembah ruh-ruh orang yang sudah mati, ke bintang, ke bulan, ke matahari. Pokoknya ya pasti musyrik lah. Selain Islam pasti musyrik, karena menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Kalau syirik, seluruh dosanya terhapus. Dosa. Seluruh amal baiknya terhapus. Dosanya tidak. Dosa ketika dia muslim dicatat, setelah dia murtad tetap dicatat dan akan dihisab. Jadi kalau memang seluruh amal baiknya dihapus, seluruh amal yang pernah dilakukannya ditolak, kenapa ada hisab? Kenapa ada timbangan amal? Ada beberapa alasan. Pertama, iqamatul hujjati alaihim wa idharu adlillahi fihim wa la ahada ahabbu ilaihi al-'udhr min Allah wa huwa sahibul adlil mutlaq walidzalik yas'aluhum wa yuhasibuhum. Pertama, untuk iqamatul hujjah, untuk menjelaskan alasan kenapa mereka diazab gitu loh. Kamu diazab tuh karena kamu gini. Sama dengan para penjahat, kamu dihukum sekian tahun karena kejahatan kamu ini, berdasarkan saksi ini, bukti ini, alasan ini. Kan dia gak bisa menolak, ya enggak? Dia tidak bisa memungkiri itu, pasrah, iya memang saya begitu. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah tanya mereka, Allah hisab mereka, Allah perlihatkan amal-amal mereka. Kalau mereka mungkir, nih saksinya, nih buktinya. Dan nanti ada yang mungkir terhadap kejahatannya. Di hadapan Allah dia mungkir. Dia terbiasa mungkir dari kejahatannya ketika di dunia, berlanjut ke akhirat. Nanti kita akan bahas keterangan tentang hal itu. Nih Allah jelaskan di dalam surah Al-Kahfi 49, di dalam surah Al-Kahfi, surah Al-Anbiya 47.
wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbati min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami siapkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Satu jiwa pun tidak akan dizolimi sedikit pun. Kalau ada satu amalan sekecil debu, zarrah itu bahasa kitanya atom. Masih ingat apa definisi atom pada pelajaran fisika? Bagian terkecil dari satu unsur. Saking kecilnya nggak bisa dibagi lagi. Batu umpamanya atau tanah kalau batu matiasnya. Sebesar curug dipotong dua, yang sepotong potong lagi, potong terus sampai bagian terkecil nggak bisa dipotong lagi, itulah atom. Mungkin nggak bisa kelihatan oleh mata saking kecil. Amal sekecil itu Allah katakan ataina biha, kami akan datangkan, kami akan perlihatkan dan kami akan balas. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghisab. Tadi dikatakan ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? Tak melewatkan yang kecil ataupun yang besar kecuali semuanya tercatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan sekecil debu, dia akan melihat balasan. Sebaliknya, keburukan sekecil debu akan dibalas. Makanya la tahtaqiru minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap remeh kebaikan walaupun kecil. Ittaqullah walau bisyiqqit tamr. Bertakwalah kamu kepada Allah walaupun dengan sebelah atau sepotong kurma. Syik itu satu kurma dibagi dua, nih sedekah dengan sepotong kurma. Menurut kita kecil ya, jangan anggap kecil. Anggaplah yang kecil itu diberi pahala terkecil. Bagaimana balasan pahala terkecil? Itu balasannya 100 kali lipat daripada istana termegah yang ada di dunia tuh. Kabita apa tidak? Ya kabita lah. Jadi jangan anggap remeh terhadap kebaikan walaupun sekecil debu. Sebab Allah akan berikan balasannya, dan bila Allah yang membalas maka balasannya akan luar biasa. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah, wal bari subhanahu wa ta'ala yas'alul khalqa fid dunya wal akhirah taqriran liiqamatil hujjah wa idharan lil hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada makhluk dunia dan akhirat untuk menetapkan alasan ketika memberi balasan dan untuk menampakkan sifat hikmah Allah. Jadi yang pertama, alasannya kenapa orang kafir dihisab, iqamatul hujjah, menjelaskan alasan kenapa mereka nanti diazab. Kedua, annallaha yuhasibuhum litawbikhihim wa taqri'ihim. Kedua, Allah menghisab mereka untuk mencela mereka, untuk menjelek-jelekan, memburukan mereka, sebagaimana perkataan Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawanya, yuradu bil hisab ardu a'malil kufari alaihim wa taubikhihim alaiha. Yang dimaksud dengan hisab adalah menampakkan amal orang kafir dan mencela mereka atas amalannya. Jadi ketika ditanya, kamu dulu mengamalkan amal-amal ini, itu tercela, kemudian
dipojokkan, dihinakan, direndahkan karena amalan itu. Taubih namanya. Oleh karena itulah maka hisab salah satu momen ketika Allah mencela mereka sebelum Allah mengadab mereka. Kalau orang kafir dihisab dengan makna itu, iya, orang kafir dihisab. Wa yuradu bil hisab muwazanatul hasanah bis sayyi'ah fa in urida bil hisabil ma'na al awal fala raiba annahum yahsabum bihadzal i'tibar. Wa in urida bihi ma'na tsani fa inna qasda dzalika anna al-kufar tabqa lahum hasanat fala. Kalau yang dimaksud hisab yang kedua, makna hisab yang kedua muwazanah antara kebaikan dan keburukan. Lalu orang yang kebaikannya lebih banyak, selamat dia dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Orang kafir tidak mengalami hisab seperti ini. Karena mungkin ada orang kafir yang memiliki banyak kebaikan, terus dihisab, akhirnya dia umpamanya kebaikannya lebih banyak bisa ke surga, enggak. Sudah kita terangkan di beberapa kajian, Allah membalas kebaikan orang kafir di dunia. Orang kafir kan ada berbuat baik. Ketika gempa Cianjur ada orang kafir yang nyumbang, mungkin ada banyak. Kebaikan bukan? Kebaikan. Oleh Allah dibalas. Tapi di dunia. Dengan apa? Dengan harta, dengan jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas, kesenangan, kesehatan. Allah kasih. Itu balasan atas kebaikan mereka. Hanya di dunia. Di akhirat tidak ada lagi balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ini alasan yang kedua kenapa orang-orang kafir dihisab. Alasan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya nanti bulan depan kita bahas. Kalau sekarang sudah cukup waktu untuk menjelaskan, sampai di sini saja. Insyaallah kita lanjut bulan depan. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, amalan apa yang bisa meringankan kita dan memudahkan kita saat dihisab? Itu ada bab tersendiri nanti bagaimana caranya agar kita enteng hisabnya. Bahkan kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Nanti dibahas ya, sabar. Penanya ini harus datang setiap hari ke sini. Setiap hari jangan. Boleh setiap hari sholat. Maksudnya setiap kajian kita di sini. Sayang sebulan sekali ya, kangen. Tapi Selasa yang lainnya kan ada di An-Nafi ya, di Dago. Apakah orang yang melakukan taubat nasuha dosa-dosanya akan dihisab juga? Kalau dosa yang sudah ditobati dihisab, ngapain tobat atau ya? Apa fungsi tobat? Tidak. Tobat itu menghapus dosa. Kalau sudah terhapus, apa yang terhapus? Termasuk catatan amal di kitab catatan, enggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbuka ayyukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dari diri kamu ya. Wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan masukkan kamu ke dalam surga. Sudah kita sering terangkan ada 3 poin yang dihapus dari diri orang yang bertobat. Pertama, dosa catatan amal.
Kedua, azab yang tadinya akan diberikan kepada orang itu atas dosa tadi, baik azab di dunia, alam kubur ataupun akhirat, dihapus, di-cancel. Ketiga, athar sayyi'ah minadz-dzunub, dampak buruk dari dosa itu juga dihapus. Apa dampak buruk dari dosa? Keras hati, malas ibadah, semangat maksiat, itu akan dihapus. Nanti hatinya lunak lagi, semangat ibadah, enggan berdosa, enggan bermaksiat, itu dampak dari tobat ya. Kalau saya jadi follower konten, misal konten kuliner dan lain-lain, tapi yang punya kontennya non-muslim, boleh tidak atau berdosa atau tidak? Itu muamalah dengan orang kafir. Selama orang kafirnya tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, dan tidak membantu orang kafir lain dalam mengusir dan memerangi kita, kita boleh bermuamalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk bermuamalah, berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Nabi SAW punya tetangga Yahudi dan Nasrani, suka bermuamalah, suka jual beli, pinjam meminjam, hadiah menghadiahi. Bahkan ketika beliau wafat, baju besinya dalam keadaan tergadai. Ke siapa? Ke Yahudi. Ya, muamalah gitu, nggak masalah ya. Nah, termasuk mengikuti umpamanya konten kuliner non-muslim, selama isinya makanan yang dipromosikannya adalah yang halal, nggak masalah. Bagaimana agar dosa tidak ditampakkan pada hari kiamat? Tobat sebelum meninggal. Ustaz, apa boleh bila kami suami istri seringkali kami saling memuji saking bahagianya kami ngabibita memiliki satu sama lain? Apakah ada hal lain yang dapat menjadikan kami semakin mencintai karena Allah yang sesuai syariat? Pamernya hanya untuk ustadz saja. Keburu dibacakan. Jazakallah khair, Ustadz sudah menjadi wasilah bagi kami saat ta'aruf sampai kami bahagia sekarang. Sahanya. Iya. Saya khawatir setelah ini bakal banyak yang minta jodoh ke saya. Barakallahu fiik. Ya. Saling memuji adalah salah satu bentuk dari mengungkapkan syukur kita kepada pasangan kita atas kebaikan pasangan kita tersebut. Kasih apresiasi. Ketika istri kita bikin kopi, jangan cuek, alhamdulillah syukran jazakillahu khairan, gitu ya. Semoga kopi ini menjadi penyebab engkau menjadi ahli surga nanti. Pas diicip-icip, Masya Allah, ini kayaknya ada bumbu cinta di dalamnya. Tidak hanya manis di lidah, nyelekit sampai ke hati. Sampai terasa terbang mengawang-awang, barijeng teboga jangjang. Sih senang enggak? Senang, ya. Pas mau habis bikinin lagi ya. Istri juga begitu. Begitu suami umpai pulang mau martabak, kasih apresiasi, kasih pujian, ungkapkan rasa syukur, senang.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Apa maknanya? Ada dua, dijelaskan oleh para ulama. Pertama, orang yang tidak berterima kasih, bersyukur kepada manusia, orang ini tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Itu maknanya. Yang kedua, syukur seseorang kepada Allah enggak diterima alias ditolak kalau dia tidak bersyukur kepada kebaikan manusia. Apalagi manusia itu orang terdekat kita. Biasakan suami dengan istri, ayah dengan anak, orang tua ke anak, anak umpama ngasih cendol aja, nih mi, puji itu, alhamdulillah dasar anak soleh pi surgaeun ieu mah. Kasih doa, selipkan doa kebaikan. Dijamin anak tiap hari ngasih cendol. Adik dengan kakak, seseorang dengan kawannya ya. Apakah kita pasti dicuci dulu di neraka? Na'udzubillah. Jangan atuh. Tergantung kitanya ini siapa. Kalau orang durhaka ya, kalau dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Kita muslim, suka sholat, suka saum Ramadan, umroh haji sudah berkali-kali, zakat tiap tahun juga keluar gitu ya. Tapi juga suka ghibah, suka fitnah, suka iri dengki, suka berdusta. Yang baik suka, yang buruk suka. Ada pahala, ada dosa. Ke surga atau ke neraka orangnya? Ditimbang. Kalau ternyata lebih baik, lebih banyak pahalanya, dia selamat. Tadi, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia masuk ke surga, langsung ya. Setelah dihisab maksud, tidak ke neraka dulu. Dosanya gimana? Terhapus oleh kebaikannya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa. Sering saya jelaskan, kalau umpamanya pahala itu dihitung oleh angka 1000, dosanya 100, maka 100 pahala dipakai melunasi 100 dosa. Dosanya terhapus, hilang. Sisa saldo 900 pahala. Dengan 900 pahala dia masuk surga dengan level yang sesuai dengan saldo pahalanya. Makin banyak saldo pahalanya, makin tinggi derajat surganya. Gitu. Nah, tapi kalau wa amma man khaffat mawazinu, kebaikannya enteng ringan, dosanya lebih berat, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Umpamanya dosanya 1000, pahalanya 100. Pahalanya dipakai menutupi 100 dosa. Tinggal tersisa dosa 900, pahalanya habis. Dia ke neraka dulu, dicuci dulu. Seberapa lama? Sesuai dengan banyaknya saldo dosa yang tersisa. Makin banyak sisa dosa, makin lama dan makin dahsyat. Nah, ini yang dicuci dulu. Setelah lunas dosanya dengan azabnya, baru diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini khusus orang muslim ya, tidak berlaku bagi orang kafir. Jadi yang dicuci di neraka itu hanyalah orang yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Kita jangan sampai masuk ke golongan itu. Nanti ada kaidah dalam menghisab. Kalau ada orang masuk neraka karena dosanya lebih banyak daripada pahalanya, ini berarti orang ini benar-benar kebangetan. Kalau seimbang antara pahala dan dosa, pasti ke surga. Karena apa? Kaidah yang Allah terapkan ketika menghisab menguntungkan kita. Coba bayangkan. Kita baru niat melakukan kebaikan, dicatat 1 pahala. Kalau jadi dilakukan 10 pahala. Kalau enggak jadi, tetap 1 pahala tadi tidak terhapus. Tapi kalau kita niat mau melakukan dosa,
tidak dicatat. Sampai dilakukan dicatat satu dosa sama satu dosa, satu kebaikan dicatat 10 pahala. Untung nggak kita? Untung. Jadi itu berapa kaidah? Semua kaidah yang Allah terapkan ketika menghisab menguntungkan kita. Nanti akan dijelaskan rinciannya ya. Ustaz, kalau qarin dari kalangan jin itu tugasnya mengganggu, berarti apakah untuk tugas mengganggu manusia itu jadi double dengan setan? Tidak hanya double kan 2, banyak, setannya juga banyak. Tapi ada yang spesial setiap saatnya ke jin qarin. Di luar jin qarin ada banyak, bukan double, mungkin ribuan. Belum lagi di luar setan. Ada yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam dosa selain setan, ada fitnah dunia, corona ussu, korin yang kawan-kawan yang jelek. Kita bergaul dengan ahli maksiat, kita bisa terjerumus ke dalam maksiat. Banyak faktor, ada faktor eksternal, ada faktor internal yang menyebabkan orang berdosa. Salah satu faktor eksternal ada setan, ada fitnah dunia, ada kawan-kawan yang buruk, itu eksternal. Kalau internal, lemahnya iman, kebodohan, nafsul ammarah bisu, macam-macam ya. Itu sudah kita bahas dulu dalam membahas kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu ya, sudah kita jelaskan. Yang dimaksud orang kafir itu apa? Terus apa orang Islam yang bukan golongannya itu disebut kafir? Soalnya ada golongan yang bilang kafir kalau bukan golongannya. Pertama, yang selain Islam itu kafir. Jangan tersinggung. Oh, kafir itu yang tidak beriman kepada Tuhan. Itu versi ente, versi agama ente. Versi agama kami mah pertama selain Islam itu kafir. Itu pertama. Yang kedua, di kalangan sama muslim tidak boleh kita mengkafirkan sesama muslim hanya karena dia pelaku dosa besar atau berbeda pendapat dengan kita, nggak boleh. Kalau semua yang berbeda pendapat dengan kita kafir, berarti semua orang kafir kecuali diri kita. Karena kita pasti ada perbedaan pendapat dengan orang lain dalam 1-2 aspek yang nggak boleh sembarangan mengkafirkan. Kalau sembarang mengkafirkan disebut takfiri, itu khawarij. Khawarij memang mengkafirkan para pelaku dosa besar. Dan itu sekte yang menyimpang. Apakah khawarij kafir? Tidak. Dia muslim, tapi muslim yang berdosa besar. 72 golongan yang oleh Nabi diklaim neraka, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Yang masuk neraka enggak kafir, enggak, muslim, maka disebut umatku, umat Islam, tidak kafir. Oh, kalau menjadi muslim mungkin nggak akan neraka? Ya mungkin kalau amalannya pika sebelennya. Kalau dosanya lebih besar daripada kebaikannya. Apakah setiap pelaku maksiat pasti ke neraka? Tidak. Sebab dikalkulasi nanti dengan pahala dan amal soleh, ibadah dan amal soleh. Apakah setiap pelaku kebidahan pasti neraka? Tidak juga. Karena nanti ke neraka atau ke surga itu dikalkulasi dengan amal baik. Tapi bukankah ada ancaman pelaku dosa ini neraka, pelaku kebidahan ini neraka? Itu terancam, bukan vonis. Terancam itu bukan vonis.
Jadi orang yang gibah terancam dengan azab di alam kubur, azab di alam neraka, di akhirat. Orang yang dusta terancam dengan azab. Orang yang melakukan kebid'ahan terancam dengan azab. Ini sekali lagi terancam, bukan vonis pasti dia ke neraka, enggak, harus dibedakan. Adapun ke surga ke nerakanya dikalkulasi dengan amal-amal baik. Kalau ada orang tahajud dijanjikan surga, bukan pasti ke surga. Ada orang saum dijanjikan ke surga, bukan pasti ke surga. Ke surga nama nanti dikalkulasikan dengan amal buruk. Jadi kalau kita berbicara tentang amal ini haram, maksiat, jangan dilakukan, ada ancamannya neraka alam kubur. Amal ini jauhi karena ini bid'ah, ada ancamannya dengan neraka. Itu bukan vonis, bukan. Sama sekali. Kalau umpama kita mengatakan siapa yang saum Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itu hadis. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amal yang menyebabkan saya masuk surga. Kata Nabi, alaika bisyam la mislalah. Kamu harus saum. Dengan saum kamu masuk surga. Lalu ada orang yang saum Ramadan atau Senin Kamis. Apa kita pasti dia pasti ke surga? Tidak. Ke surga ke neraka mas sekali lagi nanti dikalkulasi semua amalan. Tapi ya kita katakan yang saum dijanjikan surga, yang gibah dijanjikan neraka, yang melakukan kebid'ahan diancam dengan neraka. Itu ancaman dan janji, bukan vonis. Tapi dasar orang salah faham kalau umpama kita membahas amal-amal bid'ah, wah ini menyesatkan kelompok lain. Enggak, ya enggak. Jadi tidak boleh kita menganggap kafir kepada orang yang tidak sefaham dengan kita. Ya. Ana punya istri. Dia orang yang solihah, sangat mandiri, pintar masak. Jangan-jangan saya juga yang ngasih nih. Namun anak selalu mencari kesalahan dia. Ngaku dia jahat. Setiap kali anak pulang kerja atau dari luar, anak selalu mencari kesalahannya. Ya ampun, kenapa? Anak selalu membandingkan istri anak dengan teman perempuan anak. Sampai saat ini anak masih selalu mencari kenyamanan kepada perempuan lain. Na'udzubillah. Hayang nyintrek dak mana jelemana. Apakah anak termasuk laki-laki yang tidak bersyukur? Tah eta. Kalau ahwatnya ada di sini dipanggintrekeun. Ya, tidak mensyukuri nikmat istri solihah. Kebaikannya banyak, yang dicari kesalahan. Namanya tajassus. Tajassus itu apa? Mencari-cari kesalahan orang. Dan Allah melarang, wala tajassasu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wala tajassasu. Jangan tajassus, jangan mengorek-ngorek, mencari-cari kesalahan, dosa. Apalagi orang terdekat yang harusnya ditutupi. Orang lain bersalah, lupakan. Kalau diingat-ingat, dendam terus nanti, ya. Lupakan. Anak harus bagaimana supaya anak tidak mencari kenyamanan kepada wanita lain. Terbalik tadi, syukuri seluruh kebaikan dia, lupakan kesalahan. Kalau kesalahan ini mengganggu, menganjal, perbaiki.
diberitahu secara hikmah, secara bijak. Kamu punya kebiasaan yang saya tidak suka, umpama gini. Dia akan perbaiki, asal baik caranya, ya. Akhirnya kalau sudah diperbaiki, nyaman dia. Nah, yang dimaksud kenyamanan dengan perempuan lain pasti maksiat. Karena yang membuat nyaman bukan karena kesolehan mereka, tapi karena syahwat kita. Saya nggak tahu yang dimaksud merasa nyaman dengan perempuan lain itu apakah pacaran atau waliyadzubillah sampai kepada perzinahan. Kalau itu yang terjadi, ini keterlaluan banget, ya. Jadi bagaimana caranya agar tidak mencari kenyamanan kepada wanita lain? Pertama, jaga jarak pergaulan. Jaga mata tuh, ghadul basar. Jaga sikap di hadapan para wanita, jangan genit, jangan bersikap merayu, jangan memancing mereka untuk merasa nyaman dengan kita. Kalau hatinya sudah terbeli nyaman dengan kita, dia mendekat terus nanti. Akhirnya kita pun merasakan kenyamanan. Syukur kalau benar mau dinikah. Kalau sekedar main-main atau dia sudah bersuami, bisa rusak rumah tangga orang. Jadi fokuslah membahagiakan istri, maka Allah akan membahagiakan kita, insya Allah, ya. Ini janji Allah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan perbuatan. Ana suka mengajar ngaji anak-anak laki dan perempuan usia SD kelas 4. Ketika anak-anak selesai ngaji, mereka menyalami bersalaman dengan guru-guru termasuk anak. Yang anak pertanyakan, boleh enggak anak bersalaman langsung dengan anak laki-laki? Hanya terhalang oleh pakaian handshake saja. Mohon penjelasan. Pertama, terapkan sunnah kepada anak-anak termasuk dalam hal bersalaman. Bersalaman hanya disunnahkan ketika berjumpa. Ya boleh. Cium tangan boleh enggak? Boleh. Kita cium tangan ke orang lebih tua, ke guru boleh. Tapi jangan dibiasakan kita membiarkan diri kita dicium tangan oleh orang. Berupaya menghindar. Nanti ketagihan loh, enak ya dicium tangan tuh. Akhirnya bangga, akhirnya pas ada orang yang enggak cium tangan kita, tersinggung. Ini orang kurang ajar enggak cium tangan. Begitu nanti. Jangan dibiasakan. Kalau kita ketemu orang yang lebih berilmu, lebih tua, silakan cium tangan. Kalau kita dicium tangan oleh orang lain, hindarkan. Kalau orang lain membungkuk ke kita, hindarkan. Jangan dibiasakan begitu, ya. Jadi salaman ketika berjumpa saja. Boleh enggak ketika mau berpisah bersalaman? Ya, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan boleh dan juga sunnah. Boleh enggak apa-apa. Pas jumpa salam, pas mau berpisah juga salam. Tapi kalau umpamanya ketika sudah berjumpa, udah salaman, lagi ngobrol, salaman lagi. Jangan, enggak perlu. Akhwat bersalaman dengan anak SD laki-laki kelas 4. Kelas 4 sudah balik belum? Belum. Tapi ada tapinya. Mereka sudah punya syahwat. Kalau berefek buruk, sebaiknya jangan. Karena efeknya yang buruk. Makanya di dalam surah An-Nur, wanita tidak boleh menampakkan auratnya kecuali kepada ini terus salah satu autif lilladzina lam yadharu ala auratin nisa. An-Nur 31. Atau kepada anak-anak yang belum faham tentang aurat wanita. Di sini tidak berkaitan dengan syahwat atau tidaknya atau umur. Tapi anak ini sudah ngerti aurat wanita atau belum? Kalau sudah, walaupun belum balik, jangan ditampakkan.
Tapi kalau umpamanya atau udah balik gitu ya dari segi usia tapi nggak ngerti aurat wanita seperti yang autis, idiot kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi batasnya awit tiflil ladzi lam yadharu ala auratin nisa. Boleh nggak seorang wanita menampakkan auratnya kepada anak SD kelas 4 belum balik? Nggak boleh, karena dia sudah ngerti aurat wanita, sudah begir loh. Saya masih ingat ketika saya SD kelas 1, kelas 2 itu sudah ada rasa suka kepada lawan jenisnya. Antum begitu enggak? Jangan-jangan saya kecepatan. Sudah ada rasa suka SD kelas 1, kelas 2 masih ingat tuh. Apalagi kalau sudah kelas 4, kelas 5 sudah beger, sudah naksiran, sudah ya. Tapi teh hasil wae. Terakhir, saya sering menghafal Quran di dalam hati, baik ketika di toilet ataupun ketika sedang mandi. Apakah itu juga akan dihisab? Dan apa orang yang sering mengomentari orang lain di dalam hati, apakah berdosa? Di dalam toilet tidak boleh berzikir, tidak boleh membaca Al-Quran dengan lisan, menggerakkan lidah, nggak boleh. Adapun kalau berzikir dengan hati, lisannya tidak bergerak. Contoh umpamanya ingat kepada kekuasaan Allah ketika kita di WC, ingat surga, ingat neraka, ingat alam kubur. Itu zikir dengan hati, nggak apa-apa. Para ulama juga zaman dahulu belajar di WC. Sudah kita ceritakan riwayatnya. Syekhul Islam kalau mau ke WC nggak mau saat di WC waktu berlalu tanpa ada penambahan ilmu. Beliau manggil muridnya, suruh berdiri di luar WC membacakan kitab secara keras agar terdengar oleh beliau selama di dalam WC. Itu zikir, ya zikir dengan telinga dan zikir dengan hati, tapi tidak dengan lisan. Jadi berzikir dengan lisan di dalam WC haram, tidak boleh. Tapi berzikir dengan hati masih boleh. Nah, jadi tadi kalau di toilet atau ketika mandi menghafal, mengulang-ulang ayat dengan disertai gerakan lisan tidak boleh. Karena itu adalah bacaan ayat yang dibaca dalam WC, nggak boleh. Tapi kalau mingkem hanya pikiran dalam hati boleh, nggak apa-apa ya. Nah, kalau mengomentari orang tapi dalam hati, ya tidak berdosa. Karena apa? Karena tidak terucap dan orang juga tidak mendengar, tidak tersinggung ya. Cukup ya, mohon maaf tidak semua kertas pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita Selasa depan kita kembali ke An-Nafi Dago, dan untuk kajian Kiamat Kubro ini kita teruskan di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian dan juga menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Dan kami informasikan bahwa insyaallah di Selasa sore hari nanti akan kembali hadir kajian Islam ilmiah, pembahasan tafsir Al-Quranul Karim pada pembahasan surat Al-Baqarah ayat 154 bersama Ustadz Abu Umar Indra hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.